Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas terkait dengan topik yang sedang hangat, yaitu bisakah PT UN membatalkan penetapan KPU tentang terpilihnya Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Jadi tanggal 10 Oktober 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta bakalan membacakan putusan permohonan pembatalan keputusan KPU atas penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Yang bikin topik ini menarik adalah perkara ini akan diputus di tengah-tengah ramainya isu fufu-fafa dan sentimen negatif terhadap Gibran akhir-akhir ini. Bahkan narasi seperti penggantian Gibran oleh Puan Maharani pun itu juga sempat beredar kan, kita dengar di media sosial. Jadi tentunya publik jadi penasaran apakah nantinya putusan PT UN Jakarta ini akan benar-benar bisa mendepak Gibran sebagai cawapres terpilih. Jadi langsung aja kita bahas di video kali ini, check it out. Dalam gugatan nomor 133-G-TF-2024-PT UN.JKT yang diajukan di PT UN Jakarta, PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memohon pada Majelis Hakim Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim TUN untuk memerintahkan kepada KPU atau Komisi Pemilihan Umum menunda pelaksanaan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif secara nasional dalam pemilu 2024. Selain itu, PDIP juga memohon agar Majelis Hakim membatalkan keputusan KPU nomor 360 tersebut dan memerintahkan KPU untuk mencabut dan mencoret paslon Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak pada pemilu 2024. Wow, gugatan ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi karena beberapa pihak menilai bahwa PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara itu tidak berwenang buat ngeputus perkara ini. Dan MK lah yang sebelumnya sudah memutuskan perkara ini secara final dan mengikat, itulah yang berwenang. Oke, lalu pertanyaannya adalah apakah sebenarnya wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN dan mungkinkah gugatan dari PDIP terkait dengan permohonan pembatalan keputusan hasil pemilu 2024 tadi dikabulkan oleh PT UN Jakarta? Menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PT UN itu bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud sengketa tata usaha negara itu diatur di pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sengketa ini timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi singkatnya, apabila ada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara atau KTUN yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka bisa menggugatnya melalui PT UN. Terus pertanyaan berikutnya muncul, apa yang dimaksud dengan KTUN atau keputusan tata usaha negara? Di pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara tersirat mengatur bahwa objek gugatan yang diajukan ke PT UN adalah keputusan tata usaha negara. Di pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur KTUN atau keputusan tata usaha negara itu sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual dari pemerintah, kemudian keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Kemudian juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, itu dasar mengeluarkan KTUN. Kemudian sifatnya itu final dan mengikat dalam arti luas. Kemudian juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Jadi ada beberapa poin tadi yang merupakan sifat dari keputusan tata usaha negara atau KTUN. Sehingga berdasarkan aturan di atas, KTUN tidak hanya berupa keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat,
melainkan juga badan di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Apakah keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 itu yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres terpilih itu bisa dikategorikan sebagai KTUN atau keputusan tata usaha negara? Kita bisa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 7 tahun 2010 tentang petunjuk teknis atau juknis penyelesaian sengketa pilkada yang menggolongkan keputusan KPU menjadi dua, yakni keputusan KPU yang merupakan hasil pemilihan umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keputusan yang bukan merupakan hasil pemilihan umum. Jadi dipisah, ada sendiri-sendiri. Keputusan yang bukan merupakan hasil pemilu merupakan keputusan yang dikeluarkan pada tahap persiapan penyelenggaraan pemilu. Adapun keputusan KPU inilah yang bisa diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh PT UN. Ingat ya, jadi keputusan yang dikeluarkan sebelum penyelenggaraan pemilu atau persiapan penyelenggaraan pemilu itu yang bisa diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena termasuk sebagai KTUN. Nah, sedangkan yang kedua adalah keputusan yang merupakan hasil dari pemilu, adalah keputusan yang berisi hasil pemilu sesudah melewati tahap pemungutan suara dan penghitungan suara. Pasal 2 huruf G Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur bahwa keputusan KPU baik di tingkat pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum itu bukan termasuk sebagai KTUN, bukan termasuk sebagai keputusan tata usaha negara. Jadi artinya keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang digugat oleh PDIP yang berisi tentang penetapan hasil perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 itu bisa dikategorikan bukanlah termasuk sebagai KTUN. Jadi karena itu adalah hasil dari pemilu, keputusannya terkait dengan hasil pemilu, maka dia dikategorikan bukan sebagai KTUN, bukan sebagai keputusan tata usaha negara. Artinya apa, Bang Messi? Artinya keputusan KPU tentang hasil pemilu seharusnya merupakan ranah Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945, yaitu MK berwenang untuk memutus hasil pemilihan umum. Dan seperti yang kita tahu, perkara terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum sudah selesai dengan dikeluarkannya putusan MK nomor 1/PHPU/Pres/17/2014 dan putusan nomor 2/PHPU/Pres/17/2024 yang menolak permohonan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Jadi secara normatif, gugatan PDIP yang meminta PT UN menunda dan membatalkan pelaksanaan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan pemenang Pilpres 2024 secara normatif seharusnya tidak dikabulkan. Well, gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan edukasi hukum yang bermanfaat. Dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!